Salam, puji Tuhan, kita bertemu kembali pada pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Kabar sukacita, kami dari ASI Jakarta selalu siap sedia melayani para pemirsa dengan diskusi pelajaran Sekolah Sahabat. Sudah ada di hadapan kita para panelis, ada Pak Adri Kaunang. Apa kabar Pak Adri? Selalu baik, salam sukacita kepada sahabat-sahabat saya ya. Sister Kasegar, Brother Pasongli yang ada di kota Manado ya, dan juga seisi Sulawesi Utara yang saya sebut ya, teman-teman kami yang luar biasa pada beberapa waktu tahun yang lalu. Kiranya sukacita dari sorga ya selalu menjadi satu harapan ya bagi umat-umat perjanjian saya sebut, dan kita mendalami firman Allah. Demikian juga yang ada di California, dan tentunya kita selalu bersuka cita hanya di dalam Yesus Kristus. Salam hangat, salam semangat, salam luar biasa bersama dengan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Kaunang. Apa kabar ini Pak Tobing? Puji Tuhan, kabar baik Pak Darwis. Salam juga kepada pemirsa yang setia ya dari Den Haag, lalu dari Kalimantan ya, Samarinda, Bontang, Balikpapan, Banjarmasin, juga Palangkaraya. Lalu dari sahabat-sahabat kita juga dari Bali, ada yang selalu setia juga dari Jemaat Hang Tua di Denpasar. Lalu dari Papua Barat juga ya di Sorong. Ya, itu banyak juga pemirsa di sana, terima kasih. Dan sahabat-sahabat di NTT ya, sahabat di NTT, di Aceh juga ya, di Aceh juga ada Pak Darwis dari Duri ya, dari Batam, dari Lampung, Sukabumi juga ada, lalu dari Jogja selalu setia, Cilacap dan lainnya ya. Kita doakan semua kita sama-sama sehat dan baik selalu. Amin. Ada Pak Fajar ini, apa kabar Pak Fajar? Ya, puji Tuhan Pak Darwis. Ya, selamat pagi Pak Darwis. Ya, selamat pagi. Saya senang sekali nih ada beberapa komen dari saudara kita di Kupang ya. Dari Vigi Neha. Terima kasih pembahasan yang terberkati. Dari gereja GMAHK Jemaat Agape Takari NTT. Wah, luar biasa sekali ya. Kemudian ada Agustina Husana. Terima kasih Bapak-bapak yang luar biasa dengan pelajaran yang sangat memberkati kami. Salam hangat dari Kupang, NTT, Jemaat Bukit Harapan. Ini luar biasa sekali. Dan tentunya saya juga ingin menyapa saudara-saudara kita yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Bekasi, kemudian Bogor, ada Jemaat Ciracas, ya, Ciracas. Kemudian ada jemaat yang ada di Bandung, bahkan di Surabaya, Malang, bahkan yang ada di Sidoarjo. Dan ada juga yang ada di Lampung, Rumah Sakit Advent Lampung ya. Kita menyapa kiranya kasih karunia Tuhan yang akan menyertai kita semuanya. Amin. Amin. Saya juga ingin menyapa teman-teman kita yang selalu menjawab, memberikan komentar dari Johor Baru, dari Sabah, dari South Sudan, dari Darwin, Germany, dan juga dari yang lainnya. Luar biasa sambutan dari para sahabat semua. Terima kasih atas doa-doanya. Biarlah kami selalu boleh tetap membawakan diskusi ini untuk menjadi berkat bagi kita semua. Baiklah, kita akan mulai dengan doa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang indah ini Tuhan. Sementara kami akan menyampaikan pelajaran sekolah sahabat. Roh Kudus-Mu dan terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan pekabaran yang luar biasa. Satu kehidupan di dalam perjanjian baru ini. Biarlah boleh kami aplikasikan di dalam penantian kami akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, kita akan buka satu topik yaitu kehidupan perjanjian baru. Bagaimana sih kehidupan dalam perjanjian baru ini? Mungkin Pak Tobing bisa uraikan gambaran apa sih kehidupan ini sehingga memberikan satu pembukaan pada diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan,
ini adalah kesimpulan dari semua pelajaran kita sejak awal, ya, ketika kita membahas mengenai janji, ya. Kita tahu bahwa janji atau perjanjian yang diberikan Tuhan bukanlah sebuah agreement, sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang sama-sama membuat syarat boleh ini dan boleh itu. Tetapi perjanjian adalah inisiatif Allah, ya, inisiatif Allah, karena Allah tahu ini adalah satu-satunya cara bagaimana Allah menyelamatkan kita dari dosa, ya. Itulah yang disebut dengan perjanjian. Dan perjanjian demi perjanjian Tuhan nyatakan melalui para pendahulu kita, kepada Nuh, kepada Abraham, dan lain-lain. Itu semuanya berpuncak kepada apa? Kehidupan kekal. Ya, jadi apapun, semua inisiatif itu tujuannya adalah bagaimana supaya kita memiliki kehidupan kekal. Itulah seperti yang dikatakan di dalam ayat hafalan kita di Yohanes 10:10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Perjanjian demi perjanjian Tuhan berikan bukan untuk sebagai beban bagi kita, tetapi justru sebagai cara Allah membawa kita kepada satu kehidupan kekal, yaitu kehidupan kekal sorgawi. Dan kehidupan hasil dari bagaimana kita mau terlibat di dalam hubungan perjanjian itu kita bisa rasakan mulai saat ini, Pak Darwis, bukan nanti setelah di sorga. Ya, saat ini ketika kita hidup di dalam perjanjian dengan Allah dan kita selalu mengikatkan diri, ya, kembali kita yang mengikatkan diri kepada Allah di dalam perjanjian itu, kita akan merasakan bagaimana berkat-berkat Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana upah, ya, bagaimana upah Tuhan berikan kepada kita. Upah itu adalah berkat yang kita terima oleh karena kita punya iman, di mana kita mau mengikatkan diri ke dalam hubungan perjanjian itu. Kalaupun misalnya, ya, kalaupun katakanlah kehidupan kita dari kacamata dunia seolah-olah masih mengalami kesulitan dan kesusahan, tetapi bagi setiap orang yang mengikatkan diri di dalam hubungan perjanjian Allah itu, dia akan bisa menikmati kehidupan saat ini, ya, saat ini hasil dari sebuah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang akan kita pelajari, apa-apa saja upah yang kita terima di dalam ketika kita mau mengikatkan diri di dalam perjanjian baru ini. Nanti para panelis satu persatu akan menjelaskan kepada kita secara detail. Ya, mungkin Pak Tobing bisa beri gambaran sedikit apa sih yang kita bisa nikmati sekarang ini dalam perjanjian dengan Allah. Silakan Pak Tobing. Baik, ketika kita manusia mau mengikatkan diri dengan Allah dalam perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita sebagai jalan keselamatan, kita bisa menikmati paling tidak apa? Kenyamanan hidup. Ya, kenyamanan hidup, ketenangan hidup. Apakah kita penuh dengan harta yang berlimpah atau harta yang sedikit, kita merasakan ketenangan hidup karena apa? Karena kita merasa karena kita yakin kita berada di tangan Allah, di genggaman Allah. Nanti akan dijelaskan ada rasa sukacita, bebas dari rasa bersalah, dan ada nikmat-nikmat yang lain yang kita akan rasakan ketika kita masuk di dalam perjanjian dengan Allah pada saat ini. Itulah Pak Darwis yang boleh sebagai pengantar bagi kita dalam satu minggu ini. Terima kasih Pak Tobing. Saya akan beralih ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, ini salah satu topik, saya kira ini kesukaan semua orang. Sukacita. Mungkin Pak Kaunang bisa uraikan ini bagi kita. Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom. Salam sukacita, ya. Salam sukacita. Tentunya kalau Anda melihat kata sukacita, maka semangat Anda untuk mempelajari firman Allah akan bertumbuh setiap hari. Sekali lagi salam sukacita. Mengapa? Karena rekomendasi dari murid Yesus yang dekat, saya katakan dalam buku 1 Yohanes 1 ayat 4. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Mengapa? Ada apa dengan Yohanes murid Yesus? Faktor pertama adalah Yohanes sementara memberikan argumentasi kepada saudara dan saya.
bagaimana kita memperoleh keuntungan yang besar menjadi umat perjanjian. Ya, kita sudah belajar sepanjang kuartal ini. Kita adalah umat perjanjian, ya. Tentunya umat perjanjian itu adalah memiliki banyak keuntungan, ya. Antara lain yang sementara dikatakan oleh Yohanes. Pertama, Yohanes sementara dan melanjutkan, ya, pemahaman atau melihat karakter Yesus. Jadi saya sebut dengan persekutuan Yohanes dengan Yesus. Apa itu? Yang pertama tentunya dia melihat secara dekat, secara detail apa yang sementara Yesus lakukan bagi murid-muridnya termasuk Yohanes. Itu disebut dengan sukacita. Poin yang berikut, Yohanes sementara menyentuh, ya. Menyentuh artinya mendekatkan pemahaman lebih jelas tentang siapa guru agung itu atau Yesus. Dia bersukacita. Dan yang ketiga, Yohanes sementara merasakan, ya, merasakan reflection, ya, dari Yesus Kristus. Gambaran, ya, pemantulan dari Yesus Kristus, tabiat-tabiat Yesus. Dan yang berikut tentunya Yohanes sementara mengamati kata-kata Yesus atau Yohanes mendengar itu. Dengan demikian, ada pemahaman selanjutnya bagi kita yang saya sebut dengan persekutuan, ya. Sebagaimana Yohanes bersekutu dengan Yesus, otomatis dia sementara bersekutu dengan Allah. Tugas kita hari ini adalah bagaimana sebanyak-banyaknya kita mengikuti konsep Yohanes, bersekutu dengan Yesus dan bersekutu dengan Allah. Akhirnya apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasakan dan dengar tentang konsep 1 Yohanes 1 ayat 4 akan menjadi bagian kita untuk dapat melakukan persekutuan yang lebih besar untuk mendamaikan, menyelamatkan orang-orang lain yang ada di tetangga kita, RT RW kita, di jalan, di kantor kita, di bisnis training kita, dan sebagainya, untuk supaya hal yang sama yang dirasakan oleh Yohanes dapat mereka rasakan. Begitu hebatnya umat perjanjian itu karena ada apa? Iman yang luar biasa kepada Yesus, dan tentunya Yesus sebagai koridor, jalan yang terbaik. Itulah yang disebut dengan apa? Keuntungan-keuntungan bila mana kita bermitra dengan Yesus Kristus. Karena apa? Sudah disaksikan dengan penuh sukacita oleh sahabat kita, murid Yesus yang luar biasa. Dalam buku 1 Yohanes 1 ayat 4, dia adalah Yohanes. Inilah Pak Darwis yang mungkin menjadi faktor keuntungan bagi kita sehubungan dengan apa yang telah ditanyakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis yang begitu brilian. Shalom. Terima kasih Pak Kaunang. Ini hanya pemikiran saja yang sederhana Pak Kaunang. Apa yang harus kita buat agar sukacita kita penuh Pak dengan memilih menjadi umatnya. Silakan Pak Kaunang. Tentunya sahabat-sahabat yang kekasih, ya memang kita harus membuat prioritas utama, kita harus bersukacita sebagai murid dulu, ya. Saya, Pak Darwis, Pak Fajar, dan hamba Tuhan Pak Elvin Tobi, kita harus bersukacita dulu. Yang kedua, kalau kita bersukacita berarti konsep Yesus di dalam firman Tuhan kita pelajari dengan baik, dan itulah sebabnya sukacita itu akan timbul pada saat kita memberitahukan kepada orang lain tentang firman Allah yang begitu hebat dan perkasa. Itu Pak Darwis yang bisa menjawab apa yang ditanyakan. Terima kasih Pak Adri. Saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Bebas dari rasa bersalah. Alangkah nyamannya Pak Fajar kalau kita bebas dari rasa bersalah. Silakan Pak Fajar diuraikan. Baik, terima kasih. Wah, bagus sekali nih Pak Darwis ya. Bagaimana kita bisa bebas dari rasa bersalah. Tadi sudah dijelaskan di awal pembukaan oleh Saudara Elvin bahwa bagaimana nikmatnya memiliki satu hubungan perjanjian dengan Tuhan. Salah satunya adalah bebas dari rasa bersalah. Kalau kita memang betul-betul memegang teguh perjanjian
dengan Tuhan, yaitu pencipta kita yang luar biasa yang sudah mengorbankan nyawa. Saya senang sekali membaca ada satu ayat yang menjadi satu dasar pelajaran kita ini, yaitu di dalam Roma 8 ayat yang ke-1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya ulang lagi, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini merupakan satu janji kepastian daripada Tuhan. Kalau kita berada di dalam diri Kristus Yesus, maka tidak ada penghukuman untuk kita semuanya. Bahkan bagi kita yang mungkin yang sudah melanggar dosa, kadang-kadang pada waktu kita melanggar dosa itu kan kita selalu diliputi bahwa perasaan bersalah gitu ya. Aduh, saya sudah melanggar akan janji kepada Tuhan. Saya sudah melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Ini kadang-kadang yang selalu didengung-dengungkan oleh setan. Saya masih ingat bagaimana setan berusaha untuk mencobai masing-masing kita. Kita akan coba pikirkan perasaan-perasaan atau perbuatan-perbuatan dosa pada masa lalu itu selalu didengung-dengungkan setiap saat oleh setan. Dan dia katakan bahwa kamu sudah jatuh dalam dosa, kamu tidak layak untuk diampuni. Kamu sudah tidak diperkenankan oleh Tuhan. Itu yang selalu didengung-dengungkan sehingga kita merasakan, wah iya ya, saya sudah melakukan satu perbuatan dosa, saya sudah melanggar hukum daripada Tuhan. Saya tidak layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan gitu ya. Nah, inilah yang selalu didengung-dengungkan oleh setan. Namun sekali lagi, pada waktu kita menerima Kristus dan melihat ayat ini, Pak Darwis, kita percaya bahwa bila mana di dalam Kristus tidak ada penghukuman, dan itu yang kita pegang, kita terlepas dari penghukuman. Ada satu ayat lain yang menarik ya. Di dalam, saya lihat di sini di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Ini janji daripada Tuhan supaya kita tidak merasa bersalah ya karena melakukan satu perbuatan dosa terus-menerus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Wow, ini luar biasa sekali ya. Bila mana kita mau mendengar perkataan daripada Kristus, kita akan berpindah dari kehidupan yang kehidupan yang di dalam maut berpindah kepada kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Yesus. Saya coba bayangkan ya, bila mana kita nama-nama kita akan selalu disebut dibawa oleh Kristus. Bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini dengan darahnya, kemudian nama-nama kita itu muncul di hadapan Allah Bapa pada waktu pra pengadilan ini, Yesus akan mengatakan kepada Allah Bapa sebagai hakimnya, darahku yang sudah tercurah di atas Kalvari ini, yang akan menebus dosa manusia. Dan nanti akan disebut, darahku yang ada di atas kayu salib ini akan menebus saudara-saudara kita yang ada di Sabah, yang ada di Sarawak, yang ada di Johor, Malaysia, bahkan yang ada di Jemaat Waldensia, bahkan yang ada di Kupang. Darah Kristus ini yang sudah dicurahkan, yang akan menebus dosa nama-nama umat-umat Tuhan ini. Dan Yesus katakan itu di hadapan Allah Bapa. Dan kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa dengan pengorbanan daripada Kristus ini. Sehingga janganlah kita merasakan satu beban yang luar biasa ya. Pada waktu kita merasakan beban yang luar biasa oleh karena kita melanggar akan perjanjian dengan Tuhan, ingatlah, dengan iman kita percaya bahwa tidak ada satu hukuman bagi mereka yang tinggal di dalam Kristus. Kemudian pada waktu kita sudah punya iman, kita melakukan perbuatan. Jadi yang pertama adalah iman, yang kedua pertobatan, dan yang ketiga adalah mau melakukan penurutan kepada hukum.
Demikian Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar, ini pemikiran saja Pak Fajar. Ya, bagaimana ya sikap kita kepada orang yang bersalah terhadap kita jika pembenaran yang kita telah dapatkan dari Yesus? Wow, luar biasa sekali ini. Pertanyaan bagus sekali ini. Kalau kita ingat bagaimana kita ditebus oleh Tuhan ya. Tuhan aja mau mengampuni kesalahan kita. Tuhan saja mau mengampuni kesalahan kita. Pada waktu kita berbuat dosa, kita melanggar hukum kepada Tuhan, Yesus saja mau mengampuni pelanggaran kita. Nah sekarang, kalau kita lihat orang lain mungkin ya bersalah terhadap kita, apa yang harus kita lakukan? Seperti halnya Yesus mengampuni kita, tentunya kita juga mengampuni kesalahan orang itu. Memberikan satu keyakinan, it's okay, no problem. Ya kan? Tidak menjadi satu masalah yang besar. Ya kita ampuni kesalahan mereka ya. Sehingga mereka juga merasakan, oh ya, saya sudah melakukan satu kesalahan dan ternyata perbuatan saya dimaafkan oleh orang tersebut. Dan ini menjadi satu sukacita yang luar biasa ya. Bagaimana kita bisa memberikan keyakinan, jangan sampai orang lain juga memiliki satu perasaan bersalah terhadap kita. Karena kita sudah diajar oleh Yesus, dosa kita sudah diampuni, tentunya kita mau mengampuni dan memaafkan orang yang sudah bersalah kepada kita. Demikian Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Saya akan beralih ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ada perjanjian baru, ada hati baru. Ini luar biasa ini. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan ini. Kalau bisa kita dapatkan yang baru, perjanjian dan hati. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Sama seperti yang kita sudah tahu bahwa di sebelumnya, bahwa perjanjian baru itu adalah sebuah inisiatif Allah menawarkan jalan keselamatan, dan di dalamnya ada persyaratan, yaitu penurutan. Ya, di dalamnya ada persyaratan, yaitu penurutan. Bagi kita yang menerima perjanjian itu di dalam iman, maka dituntut dari kita penurutan kepada Allah. Ketika kita menurut kepada Allah, ya, ketika kita menurut kepada kehendaknya, maka apa? Di dalam iman, melalui iman kita, Kristus yang tinggal di dalam hati kita. Jadi kalau Kristus tinggal di dalam hati kita, Pak Darwis, yang tadinya penuh ketakutan, tidak ada lagi yang perlu kita takuti. Yang tadinya penuh rasa bersalah seperti yang diterangkan saudara Fajar, kita sudah bebas dari rasa bersalah. Yang tadinya penuh dengan kesedihan, ya, kita hilang dari itu. Kita penuh dengan sukacita seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Adri Kaunang. Ketika hati kita ini dipenuhi dengan Kristus, kedamaian, ketenangan, ya, sukacita, ya, pikiran-pikiran yang baik. Hanya itu saja yang ada di dalam pikiran kita, Pak Darwis. Hanya itu saja. Ketika kita menerima perjanjian itu melalui iman, kita melihat hukum itu bukan sebagai sebuah perjuangan. Kita melihat hukum itu bukan sebagai sebuah beban. Tetapi hukum itu adalah menjadi jiwa kita. Karena karakter Allah adalah karakter yang kasih, yang teratur, ya, yang penuh dengan tata cara yang baik, maka di dalam hukum itu juga digambarkan karakter Allah. Maka kita pun, hati kita itu dipenuhi dengan kepatuhan, kepenurutan, keteraturan, kasih, sama seperti dengan hukum itu. Itulah yang disebut perjanjian baru dan hati yang baru. Dan penurutan kita itu kepada hukum Allah itu benar-benar berakar. Namanya berakar, Pak Darwis, gak gampang tumbang. Datang angin pun dia akan kuat. Ya, berakar dan ada dasarnya. Dasarnya di mana? Di dalam kasih Allah. Kalau hati kita ini sudah berakar dan berdasar kepada kasih Allah, hidup kita ini tidak mudah dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh setan. Kita ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak langsung merespon berbuat jahat. Karena kita tahu, oh bukan itu yang dituntut dari Allah. Karena Allah kita, Allah yang penuh dengan kasih. Maka kehidupan kita diubah. Jadi saya kira ini adalah satu berkat khusus atau upah yang khusus, Pak Darwis. Ketika kita punya hati yang baru, ya,
Yaitu apa? Yang diubahkan, yang tadinya kecenderungan jahat menjadi kecenderungan baik. Yang tadinya kecenderungannya pesimis menjadi kecenderungan optimis. Yang tadinya kecenderungannya punya rasa bersalah tetapi yakin kita optimis bahwa Allah sudah mengampuni kita. Ini saya kira satu berkat khusus ketika kita menerima perjanjian baru itu, Pak Darwis. Terima kasih, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Ini hanya pemikiran aja Pak Tobing. Apa yang kita perbuat jika sukacita yang penuh itu kita peroleh, apakah kita nikmati sendiri Pak? Mungkin Pak Tobing bisa uraikan. Silakan Pak. Baik Pak Darwis. Ketika kita sudah memiliki hati yang baru, pada saat itu pun kita akan selalu berusaha mengasihi orang lain, hilang rasa egoisme kita. Ya, ketika kita penuh dengan sukacita dari Allah, kita tidak mau hanya kita yang punya sukacita, Pak Darwis. Kita mau orang lain juga merasakan sukacita itu. Kalau kita punya pekabaran yang baik mengenai kebenaran Allah, dan kita bersukacita hidup kita punya hati yang baru oleh karena pekabaran yang baik itu. Kita pun akan membagikan itu kepada orang lain karena kita tahu bahwa orang lain pun membutuhkan kabar baik itu, Pak Darwis. Karena di sorga tidak ada orang yang egois, Pak Darwis. Hati yang orang-orang yang diizinkan masuk ke sorga adalah orang-orang yang memiliki hati yang baru, yang mau mementingkan dan memikirkan kehidupan orang lain, tidak hanya kesenangan diri sendiri, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau beralih ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, ada perjanjian baru dan kehidupan kekal. Ini kehidupan kekal ini suatu kerinduan bagi semua umat. Silakan Pak Kaunang. Oke, tetap semangat ya, bersukacita selalu ya. Jadi kalau kita pelajari ada dalam bahasa asing blind spot ya, ada titik-titik lemah di dalam kehidupan kepribadian saya dan saudara. Hanya pelatih yang bisa tahu. Itulah sebabnya Tiger Woods ataupun para atlet-atlet internasional, mereka didampingi oleh sang pelatih yang hebat. Di akhir pemahaman pelajaran kita di kuartal ini begitu luar biasa. Pertama, kita ini adalah umat-umat Allah yang dipersiapkan di dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya dasar pemahaman dari perjanjian baru dan kehidupan kekal, kata Yesus. Di dalam buku Yohanes 11 ayat 25 dan 26 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dengan memahami kebangkitan dan hidup, maka masuk kepada kata berikut. Barang siapa. Jadi bersyarat juga ini. Itulah sebabnya tadi hamba Tuhan Pak Tobing mengatakan kita juga harus spread the gospel, ya, membagikan kabar baik kepada orang lain. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yesus menantang, percayakah engkau akan hal ini? Luar biasa bahasa Yesus. Courtesy question, ya, pertanyaan yang berwibawa, yang rendah hati, yang mengarah kepada pemahaman selanjutnya adalah dengan jelas dikatakan bahwa ada dua dimensi yang memang luar biasa. Dimensi kehidupan saat ini dan dimensi kehidupan di waktu yang akan datang. Apa itu dimensi saat ini? Tentunya mempraktekkan lifestyle, teknik, cara-cara Yesus kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada orang-orang yang bisa saudara dan saudari bagikan good news, kabar baik tentang firman Allah. Dan dimensi kehidupan masa depan adalah hidup kekal, janji kehidupan baru selama-lamanya, eternality, selama-lamanya. Dan yang berikut dikatakan, kebangkitan orang percaya adalah bagian dari kehidupan kekal. Kematian yang abadi adalah bagian dari orang yang tidak percaya. Saudara dan saudari, inilah momentum yang tepat. Apakah Anda siap untuk dikoreksi titik-titik lemah Anda secara pribadi sehingga Anda lengkap sehubungan dengan kata Yesus, akulah, akulah, akulah. Ya, dan selanjutnya dikatakan bahwa sebuah sukacita yang ditransfer oleh Yohanes tadi, penuh dan luar biasa, adalah kebangkitan dan diubahkan dan masuki kehidupan abadi
tanpa dosa. Inilah saat yang tepat bagi kita. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 419. Perbanyak mengundang kuasa Roh Kudus, perbanyak mengundang Parakletos untuk masuk di pemikiran saudara dan saudari, sehingga terbuka jalan yang lebar untuk saudara dan saudari mempelajari firman Allah. Terlebih janji dan pertanyaan Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 akan membuat perubahan besar bagi kelompok yang percaya dan kelompok yang tidak percaya. Di dalam buku Matius pasal 7 ayat 21, Yesus katakan bukan semua orang yang berseru nama Allah, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Maukah saudara melakukan kehendak Bapa? Inilah momentum yang tepat bagi Sister Kaseger, ya, bagi Brother Pasongli yang ada di kota Manado, yang penuh dengan senyuman yang luar biasa pada saat 30 tahun yang lalu. Senyuman tentang Yesus Kristus. Sahabat-sahabat North Celebes yang ada di California, ya, maukah saudara memfokuskan saat ini bukan ke harta dunia, tetapi kepada panggilan Yesus. Mari menginjil, Yesus segera datang, dan inilah amanat dari Guru Agung itu, Yesus Kristus. Itu Pak Darwis yang menarik tentang pertanyaan Bapak di dalam pelajaran hari Rabu. Terima kasih Pak Kaunang. Ini hanya pemikiran aja Pak Kaunang. Apakah keindahan dari hidup kekal itu Pak? Sedangkan kehidupan kita sementara sekarang ini susahnya sudah luar biasa Pak Kaunang. Mungkin Bapak bisa gambarkan, silakan. Jadi memang flow-nya adalah sederhana saja, ya. Mari kita bergantung kepada Allah. Cara bergantung kepada Allah adalah pertama, follow the Bible, ya. Mari kita ikuti atau baca firman Allah, ya. Mari kita mengundang, ya, Parakletos yang saya sebut tadi dengan Roh Kudus, ya. Dan memang ini agak sulit, Bapak, ya. Keluarga kita aja yang sudah memang bergantung sepenuhnya masih ada pemikiran-pemikiran ketidakmampuan, ya. Itulah sebabnya ini harus menjadi lifestyle setiap hari, dan akhirnya bukan dengan keperkasaan kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara sehingga kita selalu bersukacita, dan sukacita inilah yang menggambarkan kita sebagai umat-umat perjanjian yang memiliki pengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Ingat, hanya kepada Yesus Kristus. Kalau kepada orang lain, nama yang lain, saya pikir ada masalah di kemudian hari. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. In the name of Jesus Christ, ya, kita percaya, iman, dan melakukan semua teknik, tabiat, lifestyle yang Yesus pancarkan kepada Yohanes dan juga Yohanes modern saat ini. Terima kasih Pak Darwis, pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, perjanjian baru dan misi. Apa hubungannya antara yang dua hal ini? Pak Fajar, tolong diuraikan. Ya, terima kasih Pak Darwis. Apa ini kaitannya perjanjian baru dengan misi kita ini ya? Apa kaitannya? Tadi sudah cukup banyak dijelaskan oleh panelis sebelumnya, Saudara Elvin dan Bapak Kaunang ya. Bahwa perjanjian baru itu adalah kabar ajaib. Kabar ajaib tentang apa? Yaitu tentang juru selamat yang sudah membebaskan kita dari dosa. Jadi kabar baik atau kabar ajaib mengenai juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, yang misinya itu adalah membebaskan kita dari dosa sehingga kita itu diangkat kembali menjadi anak-anak Tuhan ya, anak-anak Tuhan kembali. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah seluruh umat manusia di atas dunia ini sudah mengenal akan kabar yang ajaib ini? Apakah mereka mengetahui akan kebenaran yang ajaib ini? Tentu saja tidak, mungkin hanya beberapa ya. Kalau kita tahu bahwa tidak semua umat manusia di atas dunia ini mengetahui akan kabar baik ini, berarti ada satu misi yang mesti kita harus sampaikan kepada mereka-mereka yang belum menerima akan kabar yang baik ini atau kabar kebenaran yang ajaib ini.
Nah, ini menjadi satu tugas kita. Pada waktu kita sudah menerima perjanjian yang baru dengan Kristus, kita sudah diangkat beban kita sudah menerima Yesus, kita mau menuruti tugas yang paling utama adalah misi kita, menyampaikan pekabaran kabar yang ajaib ini kepada semua orang. Saya senang sekali dengan KPA yang dipimpin oleh Pak Kaunang ya. Beberapa kali kesaksian beliau, banyak dari anggota KPA ini yang menerima Yesus di jemaatnya. Luar biasa sekali pergerakan. Nah, pergerakan ini kita sampaikan kepada semua orang, baik melalui sumber daya yang kita miliki. Barangkali kita memiliki sosial media yang bisa kita gunakan. Kita sampaikan pekabaran yang penuh ajaib ini. Karena Yesus sendiri sudah memberikan satu jaminan, yaitu di dalam Matius 28, ayat yang ke-19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Pak Darwis, ini merupakan satu janji kepastian penyertaan Tuhan sampai dengan akhir zaman ini. Sampai dengan akhir zaman. Bahwa Tuhan akan memberikan penyertaan kepada kita semuanya di dalam menyampaikan pekabaran yang ajaib ini. Sehingga bukan hanya kita saja yang menerima, bukan saja kita yang mengetahui, tetapi seluruh umat manusia di atas dunia ini mengetahui adanya kabar sukacita, kabar baik. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Fajar. Ini hanya pemikiran aja Pak Fajar. Di balik kekurangan dan kelemahan kita, berapa banyak sih waktu yang kita harus gunakan dalam penyampaian pekabaran baik kepada semua orang. Wow, luar biasa ya. Kadang-kadang kita merasa, manusiawi ya, kita punya kelemahan sehingga tidak ada satu kesempatan untuk menyampaikan pekabaran ini kepada orang lain. Tetapi saya jelaskan di sini bahwa setiap saat, setiap waktu, bila mana ada satu kesempatan, nyatakanlah pekabaran yang ajaib ini, bahwa Tuhan sudah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Dia sudah berkorban untuk kita. Hidup kita semakin diangkat. Diberikan satu jaminan kepastian. Setiap saat kita mesti menyampaikan pekabaran. Dimanapun, kapanpun, setiap saat. Bila mana ada kesempatan, nyatakanlah pekabaran ini kepada semua orang yang kita temui. Baik yang ada melalui media sosial maupun dalam pertemuan secara fisik. Baik yang ada di tempat pekerjaan kita, di lingkungan tinggal kita bisa membawa kehidupan Kristus, sehingga pasti mereka akan melihat, siapa Tuhan mereka ini, yaitu Tuhan yang sudah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Demikian Pak Darwis, setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Pak Fajar. Pemirsa dimanapun berada, kita tiba pada akhir diskusi kita kali ini. Tidak terasa, terlalu cepat. Baiklah, kita minta Pak Tobing memberikan kesimpulan atau closing statement dari diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Ini adalah pelajaran terakhir bagi kita di dalam 1 triwulan ini. Kembali kita mengulangi, berawal dari dosa muncul ya, ketika nenek moyang kita melakukan dosa itu, seharusnya kita yang mati, seharusnya kita yang dihukum, seharusnya kita yang menderita, tetapi semua itu digantikan oleh Yesus. Ya, dia berinisiatif ketika berdiskusi di dalam Dewan Musyawarah Allah. Dia berinisiatif menawarkan dirinya sebagai pengantara yang menanggung semua dosa itu, yang harusnya kita yang menanggung, tetapi akhirnya ditimpakan semua. Ya, ditimpakan semua kepada Yesus. Kita yang harusnya mati ditimpakan semua kepada Yesus, dan Yesus sudah menunjukkan itu di Kalvari. Dia mati di Bukit Golgota, dan dia melalui kasihnya dia menyatakan atau menawarkan dirinya menjadi penyelamat bagi kita. Sekarang pertanyaannya, setelah minggu demi minggu kita belajar, apa respon kita terhadap inisiatif kasih Allah ini?
Apa tanggapan kita? Apakah kita masih mengatakan kepada diri kita, oh saya masih berdosa Tuhan, saya tidak layak datang kepadamu. Justru karena kita sedang berdosa, justru karena kita menyadari kekotoran kita, inilah saat yang tepat datang kepada Allah. Karena memang perjanjian ini Tuhan berikan kepada kita, oleh karena Tuhan tahu kita kotor dan penuh dosa. Sekaranglah saat yang tepat, datanglah kepada Allah di dalam hati yang hancur, di dalam kerendahan hati. Jangan ada sedikit pun kesombongan, merasa kita layak, merasa kita mampu, merasa kita adalah seseorang yang hebat. Tapi mari kita datang benar-benar kita mengakui bahwa kalau bukan karena belas kasihan Allah, kita ini sudah mati dan tidak ada masa depan kita. Sekarang apalagi yang kita tunggu? Jangan karena kesombongan kita, jangan karena kita lalai, kita tidak percaya, masih meragukan lagi kasih Allah, sehingga kita hilang kesempatan, kita tidak mendapat bagian akan kehidupan kekal yang Tuhan berikan. Perjanjian demi perjanjian Tuhan berikan. Tujuan akhirnya adalah agar kita bisa menikmati hidup yang tenang pada saat ini, bebas dari rasa bersalah, penuh sukacita, penuh dengan hati yang baru, dan nanti puncaknya adalah kita memperoleh hidup yang kekal di sorga maupun di bumi yang baru ketika Tuhan mengumpulkan kita. Jangan lagi menunda, sekaranglah waktunya. Jangan sombong lagi, mari datang di dalam kerendahan hati dan dalam hati yang hancur. Kita terima perjanjian itu, kita sambut, mari mengikatkan diri di dalam perjanjian itu. Itulah pesan bagi kita selama 1 triwulan ini. Semoga triwulan ini, pelajaran triwulan ini benar-benar menginspirasi kita agar kita menjadi bagian di dalam perjanjian itu, dan kelak kita akan menerima upah dari perjanjian itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Itulah Pak Darwis yang menjadi penutup bagi kita. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Kaunang, terima kasih Pak Fajar atas semua diskusi kita kali ini. Luar biasa. Kami berharap pemirsa juga mendapatkan inspirasi baru dari pelajaran kuartal kedua tahun ini. Kita akan beralih pada minggu depan dengan kuartal yang baru, dengan pelajaran yang baru. Kami berharap ini menjadi satu sukacita dan kegembiraan. Mari kita tutup diskusi kali ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Tobing. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau sungguh sangat baik kepada kami. Engkau memberikan pelajaran minggu demi minggu agar kami boleh mengingat betapa besar kasih-Mu Tuhan yang sudah berinisiatif untuk menawarkan jalan selamat. Oleh karena Tuhan tahu memang tidak ada jalan lain selain kami menerima dengan iman perjanjian yang Tuhan sudah berikan bagi kami, agar kami menjadi bagian di dalam kasih yang Tuhan sudah nyatakan itu. Ya Bapa di sorga, kerendahan hati itulah yang menjadi kebutuhan bagi kami. Kesadaran akan kebutuhan kami kepada Roh Kudus, itulah kebutuhan terbesar bagi kami saat ini. Agar kami tidak sombong Tuhan, agar kami segera menyambut jalan selamat yang Tuhan sudah berikan ini bagi kami. Agar tidak sia-sia kematian-Mu di Kalvari Tuhan. Agar tidak sia-sia darah yang sudah terkucur dan bahkan nyawa-Mu hilang yang harusnya kami yang mati Tuhan. Ya Bapa di sorga, kumpulkanlah kami beserta seluruh pemirsa yang selalu setia mendengar pelajaran ini. Dan bukan hanya itu, biarlah kami juga mengabarkan ini kepada semua orang yang kami temui, agar semakin banyak lagi orang yang mengerti perjanjian yang Tuhan berikan kepada kami sebagai mekanisme menyelamatkan kami Tuhan. Sehingga lebih banyak lagi kami yang akan memenuhi sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terberkatilah pemirsa dimanapun berada. Terberkatilah juga kami para panelis, moderator, dan hamba Tuhan Bapak Simon. Agar kami pun di dalam kerendahan hati Engkau gunakan untuk mengabarkan perjanjian-perjanjian yang Tuhan sudah berikan ini. Bersertalah Tuhan Engkau dengan kami untuk pelajaran-pelajaran kami selanjutnya, dan minggu demi minggu hidup kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Kami Engkau penuhi dengan hati yang baru. Mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih kembali Pak Adri, Pak Fajar. Terima kasih juga ke Pak Simon ini yang luar biasa merekam dan membagikan, mengedit,
luar biasa di YouTube, kepada pemirsa yang juga selalu setia mendengar, mohon kami dibagikan rekaman ini menjadi sukacita bagi kita semua. Salam. Shalom. Salam, salam. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin.